tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TV Sumatera Barat kasadonyo. Bakal bagi dun sanak mudah-mudahan dun sanak kasadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin robbal alamin. Dan senang mana Ambo Oscar hadir menemani dun sanak kasadonyo di podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo dun sanak. Dan tentu di podcast Sampai Mota kini kita selalu menghadirkan seorang bintang tamu yang tentunya menginspiratif dan dapat memberikan motivasi untuk teman-teman dun sanak kasadonyo. Apalagi bintang tamu kini kok awak sebenarnya berterima kasih banyak kok karena sudah mau hadir dengan kesibukannya, dengan kepadatan jadwalnya, sudah tuh prakteknya yang banyak kan, di mana-mana hampir disuruh rumah sakit Kota Padang ada beliau ini. Asik. Dan beliau cukup asik juga nih di sana, Dr. Ferry Iskandar Karisma Sinaga. Selamat siang dokter. Selamat siang. Alhamdulillah sehat dokter ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat dong. Harus. Dokter. Saya sampai sekarang masih berterima kasih sama dokter nih. Iya. Masih berterima kasih karena alhamdulillah dokter Ferry juga melahirkan anak saya istri saya kemarin. Melahirkan anak saya. Melahirkan istri saya kemarin. Walaupun istri dokter ya. Iya. Walaupun Erax dan alhamdulillah itu normal semuanya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semua. Sampai sekarang masih sehat dokter. Umur sekarang udah 3 minggu. Sedang bersik-bersiknya. Tapi dokter, menjadi pertanyaan saya kemarin pada saat operasi itu saya agak kaget. Kemarin itu dokter muterin lagu DJ Bus kemarin. Itu kaget tuh. Itu kaget saya tuh. Wah, dokter ternyata supir bus juga ternyata. Itu kenapa? Memang diiringin lagu sama musik seperti itu pada saat operasi itu gimana tuh biasanya? Oh, biasanya kita tanya tanya pasiennya. Oh, pasiennya. Lagu apa gitu. Yang kemarin terserah aja dok. Betul. Ini terserah aja bilang ya. Betul. Siapa juga bilang, ya udah terserah aja deh dok gitu saja. Tapi dokter memutuskan ambil lagu DJ Bus ya gitu. Biasanya tuh orang di situ suka itu semua, ya sudah saya ikut juga. Oh gitu. Jadi para di situ semuanya timnya itu sukanya DJ Bus semua. Oke. Itu saya tuh hampir nyampe tadi itu ke Gunung Medan tadi itu mau berhenti saya. Tapi dokter kan sebagai yang spesialis objin ya. Iya. Sekarang udah sudah lulus dan ngambil yang onkologi juga udah selesai dokter ya. Selesai, ya. Ya, selamat dokter atas gelar barunya ya. Selamat ya. Tapi dokter, seiring berjalannya waktu sekarang ada nggak sih yang pengen gelar-gelar atau keilmuan lain atau subspesialis lain yang pengen dokter ambil lagi gitu? Mungkin pendalaman. Jadi kita terus terang di Indonesia ya. Untuk manajemen suatu kanker cukup ketinggalan dengan negara-negara lain. Tapi dengan Kementerian Kesehatan sekarang udah banyak program-programnya. Jadi saya ingin mendalami beberapa teknik-teknik operasi seperti robotik yang bisa kita bawa ke ranah Minang ini. Teknik robotik gitu? Robotik surgery. Cuma ada di Jakarta kan sekarang. Oke. Bisa kembangkan di SPM Jamil nanti. Gitu. Dan itu juga program dari Kementerian Kesehatan. Oke, nah kalau misalkan biasanya kan banyak banget di dokter nih, dokter-dokter SPOG lainnya juga kan. Terus yang ambil subspesialis mungkin sama juga sama dokter. Dan tadi kita cerita juga ke cerita-cerita dokter katanya mau menyudahi nih praktek kehamilan, mau fokus ke kanker. Yes. Karena apakah tujuannya memang kekurangan orang di ranah Minang kah untuk onkologinya itu gimana tuh? Jadi mungkin ini kan sudah keahlian tambahan. Pada akhirnya keahlian ini yang akan saya kembangkan. Jadi mereka nggak perlu ke Singapura lagi kan untuk Singapura lagi. Betul lagi. Di sini ada. Kemoterapi ada. Betul semuanya ada di Sumatera Barat, di Kota Padang ada semuanya sekarang. Jauh-jauh ke Malaysia. Iya, itu ini apa doang tuh? Alasan dong mau liburan. Ya sudah dia. Tapi kalau ada alasan nggak ada dokternya, ada sekarang semua. Ada sekarang semua ya. Alatnya. Ada. Salah satunya dokter Ferry ya. Asik. Tapi dokter, sepengalaman dokter menjadi spesialis obgyn juga kan sangat banyak pasien ya dokter ya. Sangat banyak pasien dari awal mula mungkin dokter
pernah nggak sih ada pengalaman pada saat awal mula praktek gitu, rasa nervous itu seperti apa dokter? Pada saat pertama kali menjadi seorang dokter objin gitu, udah fix nih, udah ada license di dokter objin gitu, itu nervousnya seperti apa tuh dokter? Sebenarnya nggak ada terlalu nervous sih. Saya sih nothing tulus semuanya. Nothing tulus semuanya. Cuman operasi yang paling nervous saya pas operasi anak saya sendiri. Oh iya, anak sendiri itu anak pertama, anak berapa? Sebenarnya sih anak pertama kedua saya asistennya. Oke. Anak ketiga baru saya semuanya. Oke. Ya, dari membuatnya sampai melahirkannya. Oke. Sampai melahirkannya dokter juga berarti. Yes. Oh. Itu kalau ditanya paling nervous itu. Itu paling nervous. Paling nervous banget. Kenapa? Itu takut kesenggol dikit langsung gimana tuh dokter? Saya nervousnya ketika sudah dibius. Begitu sudah dibius, kok aku yang ngerjain ya? Oke. Aku yang ngerjain. Habis itu ya nervous banget lah. Oh, nervous banget. Habis itu anaknya juga sulit dilahirin ya. Sulit dilahirin, jadi ya nggak mengulang lagi lah. Nggak mengulang lagi. Yang keempat nggak lagi. Keempat lagi. Yang keempat saya panggil guru saya yang melahirkan, tapi saya sebagai asistennya. Oh, sebagai asisten aja. Oh, oke. Kenapa nih tiba-tiba yang anak ketiga nih pengen coba-coba kah? Atau gimana tuh ceritanya tuh? Pada saat itu gimana ya? Nggak tahu apa yang merasuki gue. Nggak ada alasan jelas, nggak ada yang jelas. Jadi waktu itu kita lagi jalan nih, lagi nyari, itu usianya masih 38 minggu lebih 4 hari. Iya. Kan saya bilang kan 39 minggu yang terbaik. Iya, betul. Anak saya juga mau saya lahirin seperti itu. Cuman pas lagi jalan cari-cari baju kalau nggak salah itu hari Minggu, ini cari baju rayon kontraksi dan kesakitan banget. Kesakitan banget kan. Kalau hari Minggu pasti orang juga lagi libur segala macam. Betul. Ya sudah, saya langsung kerjain sendiri aja. Kerjain sendiri. Kalau dokter lain nanti ngomongin saya nggak enak nih, saya libur, ganggu libur saya. Saya kerjain sendiri. Ya, gangguin sejawat yang lain. Gitu kan. Makanya kenapa nggak lu kerjain aja katanya gitu. Astaga. Takut diomongin gitu. Gitu. Hari libur kan ya udah saya kerjain sendiri. Oh gitu. Dan itu yang paling nervous dari semua kasus yang pernah saya tangani. Oke, tapi alhamdulillahnya lahirnya aman ya. Alhamdulillah aman ya. Nggak ada yang ini sih yang apa. Jadi biasanya saya operasinya 1 jam, ini 2 jam. Saya ketakutan sekali. 2 jam. Udah tengok, ada lagi nggak ya? Tengok, ada lagi nggak ya? Tengok, ada lagi ya? Langsung ada hati nih. Ada langsung. Sampai asisten bilang, dokter sudah dijahit aja, sudah dijahit aja katanya. Oke baik. Astaga. Nervous banget itu ngerjain istri sendiri. Tapi setelah itu saya nggak mengulang lagi. Ya, udah kasih yang lain aja. Jadi asisten aja akhirnya dokter ya. Oke, tapi ya memang itu sebenarnya apa resiko pekerjaan bisa dibilang juga resiko pekerjaan juga ya. Tapi pada saat itu akhirnya kan nervous, sudah itu yang anak keempat berarti diberikan sama asisten lain gitu kan. Nah tapi sejauh ini dokter juga mungkin udah cukup lama sebagai dokter objin ya. Sudah itu juga sudah banyak melahirkan banyak bayi juga bisa dibilang ya. Itu ada nggak sih kayak ibaratnya momen atau suatu kondisi itu kayak ini nih itu kayak yang paling berat banget bagi dokter gitu selain istri sendiri tadi ya. Atau di pasien dokter aja deh gitu. Yang paling berat banget penanganannya gitu. Ada sih sampai dia meninggal sih waktu itu. Dia itu sampai saya libur praktek gara-gara itu. Libur praktek. Traumatiknya banget tuh. Jadi kejadiannya sudah lama sekali. Jadi dari dia dari awal mula masih kantong. Masih 2 minggu kan kantong. Dia terus dengan anjuran dan apanya, kemudian dia ada cedera di panggulnya kan, jadi nggak bisa normal. Akhirnya udah ditentukan jadwal operasinya gitu kan. Tapi sebelum jadwal yang ditentukan itu tiba-tiba tensinya naik.
Oh, tensinya naik. Tensinya naik. Atas dasar apa tuh tensi tiba-tiba naik tuh? Oh, nggak tahu nih, kayaknya preeklamsi. Oh, preeklamsi, oke. Preeklamsi ya. Ini yang paling apa namanya, yang kill banget untuk ibu-ibu itu preeklamsia ini. Jadi masuk IGD, kita periksa protein urinnya dari positif 3. Jadi kita operasi anaknya sehat. Habis itu dirawat. Hari ketiga rawatan kok ibunya perburukan gitu, gangguan tambah buruk gitu kondisinya, buruk gitu kan. Akhirnya saya kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, semua dokter dikerahkan lah untuk mengatasi ini ya kan, kelainan-kelainannya ya pada akhirnya nggak tertolong memang. Jadi memang itu tadi preeklamsi berat ini memang salah satu penyebab kematian ibu yang fatal ya, yang fatal. Gitu. Nah ini kan ibaratkan suatu kondisi berarti dokter. Iya. Kan kemungkinan kita amin-amin ya kan banyak tuh ibu-ibu mungkin yang tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu tuh sebenarnya fatal juga dan penting juga itu. Itu biasanya penyebabnya apa aja sih dokter biasanya? Dia resiko yang udah kita himpun ya. Pertama resikonya pada ibu-ibu yang obesitas. Okay. Obesitas ini sebelum hamil dia obesitas itu beresiko. Kemudian ibu-ibu yang sebelum hamil saya mengistilahkan one shoot gitu. One shoot itu dia nikah sekali hubungan jadi. Itu juga sebagai salah satu resiko preeklamsi. Habis itu kehamilannya kembar ya. Resiko preeklamsi. Atau ada di keturunannya, misalnya kakaknya yang langsung ya kakaknya atau emaknya langsung preeklamsi itu juga. Atau menikah terlalu muda atau terlalu tua. Gitu. Anak pertama ya. Yang pertama terlalu muda atau terlalu tua. Iya. Jadi kalau sudah ada itu atau dia memang ada penyakit hipertensi sebelumnya. Kalau sudah ada itu memang sih sekarang sudah ada metode pencegahannya, diberi acetaminophen namanya. Jadi sejenis pengencer darah. Sehingga nanti preeklamsinya ini bisa dicegah dari awal, dari 12 minggu kehamilan. Tapi masalahnya ibu-ibu ini kontrolnya nggak di 12 minggu gitu, kelewatan. Lebih di atas 12 minggu biasanya. Efektivitasnya jadi kurang, jadi bagusnya diberikan di 12 minggu. Atau enggak setidaknya para ibu-ibu ini di sebelum 12 minggu kontrol lah gitu ya. Trimester pertama. Kontrol lah gitu setidaknya gitu. Nah, itu kan ibaratnya yang dari ibunya. Nah, peran seorang bapak nih, ya laki-laki nih di mata laki-laki nih. Di mata laki-laki nih. Kan ini kita kan paling ingin saya sampaikan ya. Dari tadi gegetan nih kayak laki-laki ini. Nah itu peran seorang suaminya itu ngapain harus itu dokter? Kalau misalkan terjadi hal-hal buruk amit-amit gitu. Jadi sebenarnya kesulitan hamil itu ada satu muara yang dari sisi laki-laki. Jadi kualitas si spermanya. Iya betul. Kualitas sperma ini ditentukan oleh lifestyle si laki-laki itu. Habit ya, kehidupan. Merokok. Jadi tolong itu kill banget. Tolong ya. Merokok. Banyak teori menyatakan ini nih, ada kemarin saya baca suatu jurnal, kalau ibunya muntah-muntah berat nih, muntah-muntahan nih hamilnya, itu bukan serta merta karena dianya mau muntah-muntah. Bukan karena efek hamil juga. Karena kualitas sperma laki-lakinya tidak oke. Sehingga dari implantasinya, produksi hormonnya nggak seimbang semua. Sehingga dia terus sampai dirawat berkali-kali. Laki-laki kan nggak tahu ya. Santai aja. Lu muntah-muntah, orang lain nggak muntah-muntah kok hamil. Wah, itu saya pukul tuh. Laki-laki begitu tuh. Gitu kenyataannya. Iya betul sih, itu betul. Gitu kenyataannya. Jadi suami ini nih orang lain istrinya banyak nggak pernah muntah-muntah tuh, kamu aja. Itu. Padahal sumber utamanya dari laki-laki ya gitu. Begitu ada orang kontrol kan, muntahnya hebat pak, bapak merokok? Iya. Yes. Dari sana asalnya. Gebukin aja dia. Gebukin aja. Gebukin aja lah. Dan ibunya bilang kan, Pak kalau bisa nih kehamilan saya pindahin aja ke suami saya Pak, gitu ya. Rasanya itu pindahin ke suaminya gitu. Tapi saya rokok ini ampun lah nggak ngerti.
nggak ngerti cara mengatasinya gimana. Iya, betul. Minimal betul. 3 bulan sebelum mau hamil berhentilah dulu merokok. Oh gitu. Karena spermiogenesis atau pembentukan sperma itu kan 120 hari. Oh iya betul. Nah, jadi yang generasi kena rokoknya hilang. Nanti kan generasi yang bagusnya yang membuahi gitu. Oke. Itu aja masih juga nggak ngeyel, nggak bisa. Ini 3 bulan doang kan? Iya. Pak, kita mau hamil lagi dong. Nah, itu kan sembari minum asam folat berdua sama penambah darah. Penambah darah. Jadi dua-duanya hidup sehat dulu kan. Iya. Nanti hamilnya nggak banyak keluhan itu. Nggak banyak keluhan. Nggak banyak keluhan biasanya. Nggak banyak keluhan. Oke. Santai aja. Bahkan dia nggak tahu dia udah hamil gitu. Nggak ada muntah, nggak ada apa-apa. Karena semuanya dalam kondisi yang optimal. Iya. Itu yang tidak pernah dilakukan Oleh suaminya. Semua pasangan. Iya. Tapi alhamdulillah saya kemarin gitu dong. Nggak banyak keluhan. Nggak banyak keluhan. Yes. Bener. Alhamdulillah nih. Terbaik ini. Bentar nih, saya cerita dulu nih. Karena kan awal-awal HPHT itu kan istri saya kan di bulan apa ya? Bulan Juni kok. Juni apa Juli kalau nggak salah. Iya. Itu dia masih belum tahu. Iya. Belum terasa hamil atau segala macam belum terasa. Iya. Cuman terasa itu kayak ada yang aneh aja gitu di badannya gitu kan. Iya. Kayak ada yang aneh. Akhirnya cobalah diiseng tes pack, ngecek gitu kan. Ternyata nggak ada dua. Saya seneng dong gitu ya. Saya seneng dong gitu kan. Akhirnya nggak beberapa hari itu juga langsung cek ke fase 1. Langsung cek ternyata iya positif hamil. Iya. Ada fluidnya segala macam gitu. Tambah seneng dong. Istri saya nih iseng nih. Iseng. Kok saya nggak ada mual-mual? Kata istri kan. Setelah dari sana baru mual-mual. Itu dia. Setelah dari sana baru mual. Itu memang efeknya apa tuh dokter? Kok bisa tiba-tiba apakah memang psikologisnya atau gimana tuh biasanya tuh? Iya, salah satu komponen dari selain hormon ya yang meningkat pada kami. Psikologis juga nomor 1. Saya punya cerita lucu dulu waktu saya di Pasaman Barat waktu itu. Pasaman Barat. Saya punya asisten perempuan. Jadi udah berumur lah, udah 38 atau 39. Jadi kita itu sering ada operasi emergensi di jam 3 malam, jam 2 malam gitu ya. Jadi saat itu dia udah bilang, saya udah terlambat 2 minggu dok. Nggak mungkin dia hamil dong, awalnya tua begitu. Gitu. Ya. Oke. Tapi lah 2 minggu, aduh mal-mal dong. Nggak ada hamil tuh. Habis itu minggu depannya, dokter, alun timbul haid gitu kan. Awalnya tua malah mungkin hamil. Kita ini masih operasi jam 1 malam, gitu kan. Jam 1 malam dia nggak ada keluhan. Dia masih belum tahu nih. Belum hamil kan. Habis itu ada operasi jam 5 subuh. Habis itu selesai dia dokter barusan cek gitu kan. Aku periksa. Iya jangan. Hamil dah. Langsung dia berkerut. Hamil. Iya hamil ya. Siangnya dia dirawat. Siang harus dirawat. Karena muntah-muntah. Berarti memang fix psikologinya berarti dokter ya. Memang fix psikologinya berarti. Beberapa minggu itu enak ya. Operasi juga non-stop. Bener dokter, istri saya gitu juga. Masih sempet-sempetnya makan fast food. Makan fast food, kenceng lagi mau fast food kemarin. Terus pas di hari besoknya dibilang hamil, itu langsung merasa menyesal gitu. Kok makan saya nutrisinya yang buruk-buruk gitu kan, makannya gitu. Tapi apakah memang dokter apa yang pada saat hamil ya, apa yang ibu makan itu memang berkontak langsung dengan janinnya juga berarti ya? Yes, betul. Sebenarnya kalau jadi Tuhan itu sudah mendesain sebenarnya. Jadi begitu janin itu atau embrio itu tertanam, itu kan plasenta belum ada. Iya. Plasenta ini belum ada nih. Betul. Makanya dari mana dia? Ada namanya yolk-sac di situ. Kalau kita USG ada janin, ada juga buatan kayak gini. Itu yolk-sac. Jadi dia makannya dari situ dulu. Kayak plasenta, bukan plasenta berarti. Bukan yolk-sac namanya. Oke. Kalau mamalia yang kayak punya telur ya. Jadi dia di telur itu yolk-sac semua, nggak punya plasenta. Jadi dia punya yolk-sac doang. Macam kuning telur. Iya. Nah, itu kan nanti kuningnya habis berganti jadi ayam. Iya, betul. Ini kita kan enggak yang petelur, ada plasentanya. Jadi ada masa perubahan dari yolk-sac ke plasenta. Itu kan butuh timing. Iya, betul. Jadi plasenta itu ditumbuhkan fungsinya di 10 minggu. Di 10 minggu. Iya.
Ditemukan itu belum full ya, ditemukan ada fungsinya di 10 minggu. Oke, Secara hormon, secara nutrisi itu di 10 minggu. Oke. Jadi dari 0 sampai 10 minggu sebenarnya anak itu hidup sendiri. Oh. Kalau lu muntah-muntah nggak ada ngaruh juga ke anak. Oh gitu. Nggak ada ngaruh juga ke anak. Oh Nggak ada gitu. ngaruh. Nah, jadi saya bilang ibu hamil ini jangan buat ibu menjadi sakit. Maksudnya gini, Oke. karena keluhan kehamilan dia jadi mah. Iya. Setelah Gernya kamu hamil, lah apa gernya segala kamu. macam. Iya, jadi ibu kalau kan dia takut nih, saya nggak bisa makan dokter, kasihan anak saya. Anak lu juga belum makan dari lu. Oh. Nah, Oke. jadi ibu sukanya apa? Saya cuma mau makannya pokat aja, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Ini dokter istri saya nggak mau makan nasi, ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah. Apa yang dia mau aja. Yang jelas tuh perut diisi. Oh, istri saya maunya fast food, gimana tuh dokter? Oh, gawat ya. Gawat kan? Sebenarnya fast food itu juga nggak akan nyampe ke anak. Oh, nyampe ke anak kan? Nggak Cuman nyampe- ya nggak sebenarnya nyampe nggak baik juga untuk Nggak, ibunya, nggak, betul. untuk badan ibunya yang nggak baik. Cuman kalau buat anak kan di 10 minggu pertama berarti masih belum auto menerima dia. nutrisi berarti Iya. ya. Nanti dia akan sharing sampai nanti di 16 minggu itu baru full plasenta ngambil alih. Oke. Itu 16 minggu full. 16 minggu baru full. Nah, jadi kalau 16 minggu emaknya nggak makan, Aha. ya anaknya juga nggak makan. Gitu. Oke. Makanya setelah itu baru fokus nutrisinya. Oh. Harus benar-benar diatur gitu. Oh, berarti makan semua. berarti ada tuh kayak ibaratnya suplemen. Oh, di minggu pertama ini sangat baik untuk janin Anda gitu. Atau sekarang semua berarti dokter. Betul. Di minggu pertama suplemen ini dapat meningkatkan ini janin Anda. Yes. Atau sekarang semua dokter ya. Nggak saya ngomong ya. Karena saya hampir kemakan marketingnya. Yes. Saya pakai Yes, hampir ini kemakan sekali. marketingnya. Cuman karena istri saya yang menahan-nahan diri kan, udahlah nggak usah beli suplemen atau Iya, atau booster yang yes, lain kata istri yes, kan. yes, yes. Nggak usah lah beli, ya udahlah. Iya. Karena istri saya optimis kan, ya udah saya nggak beli akhirnya. Iya. Hampir ke apotek saya beli ASI booster tuh dokter. Betul, Udah mau betul. siap-siap. Tapi karena istri yang bilang nggak usah, ya udah nggak usah. Gitu. Sebenarnya pola itu kan karena kita negara berkembang ya. Jadi Ya. negara berkembang itu dianalogikan serba kekurangan. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang sekarang berkembang itu adalah precision medicine. Oh. Jadi nanti oke. ke depannya antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda perlakuannya walaupun penyakitnya sama. Oh, oke. Gitu. Walaupun sama penyakitnya. Walaupun sama akan Oke. beda perlakuannya. Jadi nggak ada lagi yang nggak dan saklek. Oh. Nah, jadi kita ini minum vitamin yang sabrek gitu. Iya, yang sebanyak warna-warni lagi bener ya. Sebenarnya lu kurang yang mana? Oh, itu yang intinya ya. Iya, sebenarnya kita kurang yang mana gitu. Ah. Nah, untuk pengecekan dan presisi yang lainnya kan cukup mahal pembiayaannya, ya kan? Misalnya dicek semua berapa kurang kalsiumnya, berapa kurang ininya, berapa harus diganti dengan Oke. suplemen itu kan butuh pembiayaan yang besar. Iya, betul. Nah, jadi ya sudahlah, vitamin juga akan dibuang gitu ya. Kalau lebih Iya. juga akan dibuang, nggak menyembuhkan penyakit. Ya sudah, lu minum aja gitu. Oh. Konsepnya oke. kayak gitu. Kalau lebih juga bakalan dibuang tubuh. Kalau kurang ya syukur-syukur membantu gitu. Oh. Cuman yang saya nggak suka, vitamin ini adalah nomor 1 gitu. Oh, di nomor 1 kan. Iya. Menggantikan suplemen yang lain gitu. Menggantikan makanan. Oh, makanan malah. Iya. Buset. Jadi kan dia sudah dapat vitamin yang harganya juga fantastik gitu kan. Makanan nanti aja gitu. Kan udah minum vitamin. Iya, betul. Harus dibalik. Ya, harus saling mendukung. Makanannya oke. Vitaminnya oke. Jangan yang mau enaknya aja gitu. Iya. Gampang. Jangan yang mau enak aja. Mau enak ya gampang. Masa cuman sepil segini menyelesaikan semua masalah. Iya, Itu kan tidak mungkin dong. Iya. Emang apa tuh ponari? Dicelup langsung Nggak sehat. mungkin harus ada real food yang Iya, kita betul, atur betul. dan kita apa. Kalau jujur ya, kalau budaya kita rajin membaca ya, itu di buku pink yang dibagikan oleh negara itu. Kita hamil nih, Iya. dikasih buku KIA. Oh iya, buku namanya. KIA itu, tahu, saya tahu. Kalau dibaca itu, Iya. sudah semua di situ. Oh. Itu yang bikin para ahli itu, bukan Bukan ecek-ecek juga buat ecek-ecek itu. gitu. Adaptasi itu dari Jepang. Oh, dari Iya, Jepang ternyata. dari begitu Jepang ya? dulu awalnya itu. Buku Jika nama Jepang apa gitu yang mengembangkan buku itu. Oh. Bukan ecek-ecek itu. Jadi dibaca di dalamnya
akan pinter, akan tahu bagaimana hamil yang sehat. Itu kehamilan tuh aman-aman aja insya Allah ya Yes, dokter ya. insya Insya Allah Allah. kan. Ya. Jadi di sana buku KIK tuh tolong lah ya. Dibaca Karena deh. dibaca di sana buku KIK udah pik dong. Jadi kadang kan nanya gimana gini dok gitu kan. Ini kan udah dibuka iya semua. Anda nanya pertanyaan ada di buku KIA gitu. Oke dokter, ini kita break sejenak ya dokter karena ada pesan-pesan yang mau lewat itu. Jadi di sana ada pesan mau kita dibuka sampai botanya orang awak di Siko tapi di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita dibuka sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya don sana. Dan di sana pun bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Nah itu ada di YouTube, semua ada di TikTok, ada pula di Instagram sama di Facebook. Nah di YouTube sama di TikTok di sana bisa komen-komen atau live chat di situ. Kalau ada titipan pertanyaan ke dokter Ferry bisa langsung mumpung konsultasi gratis. Ya dokter, mumpung konsultasi gratis. Tapi dokter, perjalanan dokter nih sebelum masuk onkologi juga, sebelum jadi objin juga, perjalanan dokter Ferry itu menjadi seorang dokter objin spesial objin seperti sekarang itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari kecil ya. Waktu kecil. Jadi kecil untuk menjadi seperti saat ini. Ya. Kalau dikalkulasikan dengan peluang, itu cuma 1% peluang saya. 1%. Berarti 99%-nya itu apa aja itu dokter? Jadi saya dari daerah Langgapayung nama daerahnya. Belum pernah dengar kan? Belum pernah dengar saya. Langgapayung itu suatu kelurahan di Sumatera Utara. Oh, Tepatnya di Labuan Batu Selatan. Oke. Belum pernah dengar ini kan? Belum dengar. Saya aja baru dengar nama daerah di Sumatera Utara Natal namanya. Baru tahu juga saya tuh ada nama Natal. Iya ada. Kesana lagi saya. Oh, kesana lagi. Dari Natal Oke. kesananya lagi. Oke. Nah jadi saya sekolah di sana sampai masuk Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2005. Oh, 2005. 2005. Oke. Dulu tahu nggak cerita saya apa? Apa? Karena pengetahuan saya masih segini. Saya tamat dokter, pulang kampung, beli tanah, dan jadi petani sawit. Hah? Bentar. Tunggu. Jadi petani sawit. Pengetahuan saya saat itu, jika menjadi seorang dokter, saya bisa ngutang banyak. Oke. Dasar. Saya bisa utang banyak. Menjual gelar Anda. Saya bisa bangun kebun sawit. Kebun sawit. Itu Oke. dulu. Ya. Di mindset dokter nih. Di mindset saya ini. Oke. Dari seorang dokter ini bisa utang banyak, tapi tetap cita-cita saya kan saya petani. Oh, petani. Iya. Petani sawit tapi. Iya, petani sawit. Oh, petani sawit. Nah, jadi saya mau melebarkan sayap apalah apanya tanahnya gitu. Tanahnya lah gitu. Tapi seiring jalan begitu mengetahui dunia kedokteran bukan suatu bisnis gitu ya. Iya, betul. Jadi suatu ada di situ suatu pengorbanan, suatu usaha semua ya. Dan dengan meningkatnya pengetahuan saya itu udah lupa. Ya jadi petani sawit udah lupa nih. Lupa. Tanah nganggur nih. Enggak, udah lupa saya. Jadi begitu itu kayaknya nggak cukup nih jadi dokter umum saja. Oh. Awalnya dokter umum aja. Iya, dokter umum. Dokter umum kemudian dalam proses tadi proses ini namanya apa namanya dalam proses pendidikan ini saya menemukan jodoh saya. Ketemu jodoh. Yes. Oke. Jadi istri saya. Dokter juga, dokter Sandra. Oke. Jadi ketemu dia kita ya intinya kita itu satu visi misi lah. Oke. Satu visi misi dalam kedepannya satu visi misi kemudian kita pernah bersepakat untuk kedepannya siapa yang ingin berkembang, maksudnya dia kah atau saya. Oh, oke. Kenapa? Karena kalau sekali dua kita nggak punya pembiayaan. Ya, kalau di dunia nggak bakal mungkin juga, gitu kan? Nggak mungkin juga. Salah satu, betul. Salah satu berkorban, Iya. satu yang mencari support dana, satu yang sekolah lanjutan. Gitu. Iya. Jadi bersepakatlah saya yang lanjut sekolah. Oh, oke, dokter Jadi lanjut sekolah. begitu kami tamat dokter, memang mengusahakan untuk langsung sekolah. Oke. Nah, dengan cari beasiswa ke sana kemari lah. Oke. Jadi saat itu kita dapat
pembiayaan beasiswa dari Universitas Baitur Rahmah. Oke. Nah itu kita ucapkan terima kasih banyak juga ke Universitas Baitur Rahmah. Jadi setelah tamat saya menjadi dosen di situ. Oh, dosen di sana. Iya, menjadi dosen di Universitas Baitur Rahmah. Udah, mungkin saya tua sampai di sana. Jadi dosen aja. Dosen aja. Begitulah. Dosen aja. Mikirnya gitu aja, Begitu dosen aja. Kita akan mengembangkan ilmu objin, penelitian segala macam Iya. di Universitas Baitur Rahmah. Dan kita juga nyaman bekerja di sana. Iya. Cepret, ada PNS. Oh, ada CPNS. Oke. Yang tidak pernah dibuka. Untuk RSUPM Jamil. Oh, RSUPM Jamil pada saat Tidak itu. pernah dibuka. Oke. Pertama kali. First time lelang. Lelang. Biasanya kan kita ada pengkaderan. Iya, betul. Yang ditengok bagus, dikader, otomatis jadi staff. Betul. Ini lelang. Oh, lelang. Siapa aja bisa daftar. Oh. Testing di sistem CPNS. Oke. Saya bingung gitu kan. Kalau di Baitur Rahmah saya jadi dosen. Jadi dosen, iya. Kalau saya tekuni ujung-ujungnya bisa jadi profesor segala macam. Betul. Gitu ya. Cuman ini kok jadi PNS, saya hubungi senior saya Dr. Samel, katanya dia welcome untuk saya berbagi ilmu gitu. masuk ke onkologi. Masuk ke onkologi ini. Cita-cita saya dulu onkologi ini. Oke. Ini bimbang sekali nih antara lanjut di Universitas Baitur Rahmah atau kita berkhianat namanya jadi beasiswa gitu ya. Jadi ini sangat sangat dilematik kan akhirnya. Ibaratnya itu satu yang zona nyaman, satu buat upgrade diri gitu kan. Yang nggak tahu gimana ke depannya gitu kan. Iya. Jadi diskusi sama istri, sama anak-anak gitu kan. Ya sudah, bismillah aja kan belum tahu lulus. Tes aja dulu. Oke. Coba aja dulu. Tapi saya sebagai orang yang beradab, sebelum tes saya lapor dulu memang ke dekan waktu itu. Oke. Dekan Ke universitas yang bersangkutan. Oke. Saya lapor, bagaimana? Ya hak kamu katanya. Oke. Hak kamu untuk menentukan langkahmu. Iya. Katanya gitu. Oh seperti itu. Cuman kita ada perjanjian. Iya. Jadi kalau kamu ingkar janji, ikutilah langkah berikutnya. Oke. Jadi tengok, ini kayaknya bisa saya ganti rugi kan? Gitu ya. Bisa lah gitu kan? Ganti rugi segala macam gitu. Bisa saya ganti rugi nih kayaknya. Jadi saya daftar tuh CPNS kan. Saya daftar. Sebenarnya nggak bisa daftar saya itu. Oh, bisa daftar? Karena ada hubungan kontak tadi, bukan? Enggak, NIK saya terblokir karena kita waktu itu baru pindah. Dari Medan? Bukan, dari kan saya putar-putar nih. Dari Solo waktu itu baru pindah. Dari Solo, oke. Ke Padang, kayaknya belum terupdate. Jadi pas masukin NIK katanya NIK Anda tidak terdata. Segera lapor ke Dukcapil. Iya. Wah, hektik banget itu pasti itu. Itu hektik banget itu pasti. Itu kata si Dukcapil ya? Apa namanya yang CISSN itu? CSN-nya. CSN-nya gitu kan. Jadi saya lapor ke Dukcapil, dikasihnya link kan, saya lapor. Kata Dukcapil pusat, lapor ke Dukcapil daerah. Oke. Mungkin ada waktu lapor ini. Saya bilang aja, maaf Pak, saya sudah lapor berkali-kali. Diparah-parahin gitu kan. Habis itu dibalas lagi, daftar belum masuk katanya Dukcapil pusat. Oke. Saya minta tolong Pak, tolonglah ini umur terakhir saya. Umur terakhir saya untuk mencoba jadi PNS. Tolonglah Pak, saya sudah melapor ke Dukcapil sini, cuman mungkin belum diupdate saja. Iya. Habis itu saya di hari terakhir pendaftaran hari Kamis saya ingat hari Kamis saya masukin tuh. Waktu itu kan rame kredit. Iya dah. Woi, apalagi servernya itu kacau balau itu pasti itu. Saya masukin penuh ya kacau balau. Tuh keluar bisa registrasi. Jadi begitu dapat akunnya, saya kirim ke istri. Soalnya saya ada rencana operasi juga. Saya kirim ke istri. Astaga, hektik sekali hidup dokter ini. Saya kirim ke istri. Yang kalau mau bergabung ke RSUPM Jamil, lengkapi itu. Kan dia nggak tahu di komputer saya. Iya. Lengkap data-datanya. Saya kan data dirinya ya. Data diri, ijazah apa segala macam. Iya, betul. Jadi dia online di rumah, dia diikuti, dah. Dokter lagi operasi. Ya, sudah semuanya terlengkapi data-datanya. Pas pengumuman lulus pengumuman berkas. Administrasi lulus. Oke. Administrasi lulus, habis itu testing ternyata bertiga.
Oh bertiga. Oh tiga daftar nih. Yang daftar 3. Yang tiga. Yang terima 2. Oh cuma 2. Ngeri nih kan? Di antara salah satu itu masih ada yang nggak bisa masuk ya, tuh. Ngeri nih kan? Iya. Akhirnya tes dengan beberapa ininya saya masuk. Habis itu masuk, alhamdulillah langsung begitu masuk langsung sekolah. Oh. Langsung memang sedang butuh pengenalan KJSU namanya kan, kanker jantung uronefro KJSU sekarang yang lagi di apa dengan Kemenkes. Oh, Jadi Kemenkes ingin bereskan kanker jantung sama uronefro. Nah, jadi saya masuk dalam programnya. Beasiswanya sangat banyak, kemudian saya bisa alhamdulillah gitu. Tapi dari cerita dokter itu sumpah itu hektik sekali itu sebenarnya. Ya, hektik sekali, Bang. Hektik sekali. Karena saya pernah di posisi Anda juga sepertinya. Gimana ceritanya? Kalau saya itu kan daftar Akademi Imigrasi. Imigrasi kan itu hari-hari terakhir mau daftar, lagi menunggu KTP nih, udah keluar nih. 17 tahun betul. 17 tahun kan nunggu KTP sampai sore saya tungguin KTP nih. Belum juga datang-datang dan di salah satu persyaratannya juga harus memberikan KTP. Ya. KTP foto KTP bukan yang perekaman doang ya, tapi KTP yang fisik gitu kan. Yang fisiknya saya tungguin gitu. Sama gak dokter? Pak, tolonglah Pak. Iya. Saya sudah dari pagi di sini Pak. Teknik memolasnya berhasil. Tolong ini harapan satu-satunya saya Pak. Emang pada saat itu dokter di usia berapa berarti daftarnya itu? Beneran usia terakhir berarti dokter? Iya, 35? Oh berarti memang di terakhir ya? Terakhir ya. Wih, astaga, rezekinya luar biasa, alhamdulillah, ya Allah gitu. Makanya bisa bergabung di RSUPM Jamil sekarang. Oh, dan sekarang jadi dapat gelar baru ya? Iya. Onkologi. Gitu. Gokil. Kalau ya itu tadi dari kampung yang namanya Langga Payung ke sini. Kalau hitung peluang mungkin 1%. Iya, akan betul. ada orang seperti saya lagi. Betul. Peluangnya 99 banding 1. Ya, 99 makanya. Gokil. Seperti kata guru-guru saya, kalian berada di sini bukan karena kalian hebat atau kalian bagus. Kalian di sini karena takdir Allah. Ya Allah, ya Saya Allah. selalu memegang kata-kata guru saya. Ya. Kalian berada di sini karena takdir Allah. Tapi dokter merasa nggak kayak ada nggak sih kayak ngelakukan amalan-amalan apa gitu sampai bisa kayak gini gitu? Karena kan orang mikir kan kayak saya mau ikut ini mudah-mudahan lulus jadi saya ngelakuin ini gitu. Dokter kayak gitu juga nggak ada ya? Nggak ada sih, memang nggak ada. Emang nggak ada ya? Saya ya berdoa tetap ya, berdoa pasti, sholat juga pasti ya, pasti gitu. Cuman melakukan amalan tertentu kayak nazar itu nggak ada sama sekali. Enggak. Cuman duha saya rutin duha. Duha. Sholat duha memang rutin dari dulu. Sholat duha aja ya. Itu sholat duha di sana. Luar biasanya kekuatan sholat duha ya dokter ya. Sepertinya cuman ini kadang agak ibadah tambahan cuman itu sepertinya. Tahajud gitu. Tahajud saya nggak bisa bangun sedih. Astagfirullahaladzim dokter jangan ngomong gitu dong. Jangan ngomong gitu dong. Makanya rutin tahajud itu cuma di bulan puasa karena di bulan puasa harus bangun kan. Harus bangun gitu. Iya betul lagi. Betul karena kan salah satu syarat tahajud kan harus tidur dulu. Tidur dulu. Itu jam 2 sampai jam 3 kalau salah. Iya. Kalau saya sakit kepala bangun situ. Ya mungkin lah nanti semakin belajar lah semakin ke depannya ya. Iya. Jadi kalau saya bangun tengah malam kemudian pasti nggak bisa tidur lagi. Paginya berantakan terus. Oh pagi berantakan terus. Ngantuk sama macam. Nggak fokus aja dia. Nggak fokus. Makanya entah saya yang salah atau teknik yang salah. Semua orang masih cari tips ini gimana cara yang bisa tahajud memang. Oh gitu. Berarti dokter pun juga mencoba semua metode juga. Iya. Metode kalau yang bulan puasa kan jelas tuh. Iya betul. Kita bangun aja lebih awal. Betul. Bisa sholat tahajud dulu baru sahur kan. Iya betul gitu. betul. Itu aja paling. Oh oke. Jangan Tapi tidur ya. Sesat ini. Tapi dokter, jujur saya ketemu dokter ini bawaan orangnya asik, menyenangkan, gitu kan, menyenangkan. Tapi dan saya pun juga menjadi sebuah pertanyaan juga. Kenapa sih dokter pengen itu
lebih friendly aja gitu ke apa tuh? Ada alasannya nggak sih kenapa gitu? Pengen friendly ke pasiennya kah? Atau sengaja apakah ini memang karakter dokter Ferry-nya kah? Memang asik seperti ini gitu? Atau ada hal-hal lain gitu buat menunjang kehamilannya? Tapi nanti dulu dokter, ya itu dulu kita tahan dulu, ada iklan dulu sih mulai dulu. Tawa aja dokter. Di sana tetap bersama kita di Pakai Sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Densana, tentunya masih bersama kita udah Pakai Sampai mau tanya orang awak di Siko tampek Densana. Dan tentunya seperti yang Pakai tadi bisa Densana tonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, dan bisa Densana tonton melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store Densana Kasadanya. Oke dokter, kita lanjutkan yang tergantung tadi dokter. Kenapa bisa menyenangkan itu sebagai dokter objin gitu? Ya banyak banget lah. Yang tadi apa ya? Lupa. Yang apa yang membuat dokter tuh bisa deket banget gitu sama pasiennya, salah satunya saya gitu. Jadi begini, dari dulu ya SMA itu saya orangnya yang sangat kaku sekali. Kaku sekali. Okay. Bahkan saat ujian tuh. Astaga. yang nyontek matanya saya colok gitu. Ya. Itu waktu SMA. Oh, oke. Jadi saya sekos dengan orang yang kocak. Oh, oke. Jadi saya pikir kalau kocak itu asik ya gitu ya. Jadi saya mulai merasa orang kocak ini kecerdasannya lebih tinggi selevel dengan orang yang biasa. Karena bisa mendesain emosi orang lain. Wih, betul. Jadi saya merasa terpancing gitu. Trigger ya? Iya, orang yang jutek gitu kan, nggak bisa ketawa. Saya tertrigger, gimana bisa buat dia ketawa? Nah, karena kan pasien itu kan udah meremut gitu kan, kadang-kadang udah hamil lagi gitu. Iya, udah stres mikirin apa gitu kan. Itu kita memikirkan teknik gimana ya caranya biar dia ketawa gitu. Iya. Jadi saya selalu menargetkan keluar dari klinik saya di praktek, dia mesti tertawa. Dan yang paling penting pas pembayaran dia juga masih senyum. Oke, mantap itu dokter. Jadi situ makanya saya ingin mereka itu gimana ya, sambil jadi dia datang ke kita bukan nama masalah, memang ada satu masalah yang terangkat. Gokil. Gitu. Mantap dokter, itu jawaban mantap sih itu. Belajar terus. Iya, mantap sih itu. Nggak mudah membuat orang tertawa. Iya, betul. Jadi saya melihat pelawak itu kayak yang OPJ dulu acaranya itu kan, saya perhatikan mereka ini memang cerdas ini, saya pikir bisa memanipulasi emosi orang gitu kan. Iya, betul. Macam ya itulah saya harus banyak belajar gitu biar bisa memanipulasi. Tapi karena kan setiap orang kan beda-beda ya, apalagi berbagai macam generasi kan beda-beda juga ya gitu. Tingkat stresnya pun beda juga. Karena ada dokter kan setiap keluar dari ruangan dokter Ferry itu selalu tertawa, pas bayar pun juga senyum-senyum. Gimana nggak senang orang semuanya gitu kan. Dan itu pun secara tidak langsung dokter pun juga tidak menghilangkan wibawa dokternya juga kan dari sana gitu. Tapi dokter, dari semua lintas generasi pasti juga nih pengen ngeluarin unek juga nih masih. Semakin lintas generasi itu yang paling keras kepala itu generasi apa? Gen Z kah? Oh, Gen Z. Bukan gimana ya? Kenapa Gen Z? Bukan keras kepala, cuman kayak wifi gitu, konektivitasnya masih masih disconnect kadang-kadang. Koneksi lo gitu. Yang dokter mungkin masih konektivitasnya lewat LAN, orangnya udah wifi gitu. Makanya sebenarnya bukan keras kepala, cuman belum tahu teknik bagaimana mendekati mereka gitu. Jadi kayaknya memang generasi itu punya pola pikir dan apa, tapi dari segi keilmuan gitu ya, mereka mau baca. Baca, yang itu baca. Salah satunya saya. Jadi apa itu ini gitu. Jadi asiknya di situ. Asiknya di situ. Jadi kita ada ini ya, ada itu ya. Kita juga menambah ilmu juga life learning gitu ya, belajar terus gitu. Gitu. Tapi kenapa memilih Gen Z sebagai pasien yang cukup real? Kalau yang lain itu diterangin jelas. Udah. Ada yang mau tanyakan?
Enggak. Enggak. Oh gitu kalau yang generasi lain gitu. Yang milenial, boomer apa segala macam gitu semua berarti. Kalau Gen Z, tengok jam nih. Udah mau operasi belum ya? Oh belum. Nah, ada yang mau tanyakan. Oh, panjang itu. Oh panjang. Tapi tengok ini. Oh saya udah ada mau jawab operasi. Udah ya, udah ngerti ya. Udah ngerti ya. Ini Pak, saya buru-buru deh. Pasien saya udah dibius nih. Nggak mungkin ngomong kayak gitu ya. Kalau Gen Z jangan coba-coba. Ada yang kurang jelas. Oh gitu. Ada yang kurang paham. Oke. Itu akan panjang nanti ceritanya. Panjang sekali, bersesi-sesi nanti itu. Bersesi-sesi. Yes, gitu. Malah itu kasihan nanti pasien yang lain udah ngantri. Kadang-kadang dia nggak mau peduli. Iya betul. Iya itu nggak mau peduli. Betul lagi saya nggak peduli. Dia nggak peduli itu. Dan nextnya juga Gen Z juga yang masuk. Aduh mampus. Semua. Jadi tapi asiknya itu mereka mau belajar. Iya betul. Dan rata-rata mau diomongin. Oh mau dinasihatin ya. Iya. Mau diomongin. Ya betul sekali ya. Karena kami yang Gen Z itu, ini saya mewakili Gen Z ya, mewakili Gen Z ya. Karena kami kalau misalkan sudah ketemu sama orang yang benar-benar ahli nih, ahli di bidangnya nih, kalau dia udah ngomong begitu, ya udah kita turutin gitu. Nggak bakal ngikutin kayak kan banyak tuh konten-konten di TikTok, Instagram tuh, itu kita lupakan semua gitu. Betul. Kalau dokter udah ngomong ya udah gitu kan. Dan ini dokter mungkin tak terasa perbincangan kita ya. Yes. Padahal saya pengen banyak mau tanyakan lagi soal pasien Gen Z mungkin ya waktu kali dokter ya. Mungkin ini terakhir harapan dokter seperti apa nih untuk karir dokter, untuk teman-teman sejawat lainnya mungkin singkat aja seperti apa harapannya? Ya Bismillah aja mudah-mudahan ya ini sebenarnya saya peralihan ya. Oh peralihan, dari penanganan kehamilan kemudian ke arah kanker. Mungkin metamorfosa ini mudah-mudahan membuat hidup saya lebih banyak bermanfaat lagi. Amin. Dari skill yang sebelumnya ke yang berikutnya. Dan tidak mengecewakan masyarakat Sumatera Barat. Amin. Karena semua sekolah saya dibiayai negara soalnya. Mantap. Itu bentuk apa ya? Balas budi dokter juga ya? Yes. Tidak ada alasan saya tidak berbuat baik lagi. Seperti itu. Dan mungkin dari saya untuk Dokter Ferry juga saya mengucapkan terima kasih banyak dokter ya. Sama-sama. Sudah Ini Gen Z yang paling nurut. Gen Z yang paling nurut. Iyalah. Kadang-kadang dia kita bertengkar sama istrinya. Di depan saya lagi. Itu kan saya bilang. Aduh dokter jangan muka-muka dokter sini. Itu kan saya bilang. Tapi jujur saya mengucapkan terima kasih banget. Saya anak saya bisa lahir sehat, istri saya juga alhamdulillah sehat juga pada saat lahir. Jadi saya terima kasih banyak sama dokter dan mungkin dokter mudah-mudahan sukses juga ya ke depannya, mungkin ada lagi sukses lainnya dokter. Dan demikian pula sana pembicaraan kita di podcast sampai mau tadi menyenangkan sekali terhadap sama kita. Asik sekali. Jangan lupa nonton sana nonton tadi podcast sampai mau tahu setiap hari Senin, jam hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Amuskan kawan-kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lain di sana dan bye bye. See ya.